Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan men-share sebuah proyek yang menggunakan Arduino Uno yang dari aplikasi berbasis Walkly ini. Oke, kita mulai. Kita buka Arduino Uno-nya. Kemudian di sini saya akan membuka file dalam bentuk RAR, yang mana di dalam file tersebut terdapat sketch Ino dan juga diagram JSON-nya. Saya buka sketch Ino-nya, lalu kemudian diagram JSON-nya saya buka. Nah, ini dia program saya. Nah, kita Ctrl A, Ctrl C dulu. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian juga yang diagram JSON-nya kita kopikan dulu ke Walkly di bagian diagram JSON. Nah, ini dia. Sudah tampil di sini perangkat yang sudah saya buat. Kemudian ini sketch Ino-nya. Oke, di sini saya membuat sebuah proyek yang saya namai yaitu program Smart School, yang namanya yaitu agak aneh mungkin ya, basuh pala si tati atau baca suhu, kipas dan lampu auto nyala, serta siram tanaman secara otomatis. Nah, jadi di sini itu sesuai dengan judul programnya, ya, yaitu di rangkaian ya, atau alat yang saya buat ini nanti gunanya untuk sebagai deteksi suhu, lalu nanti sebagai saklar dari kipas dan lampu, kemudian sebagai siram tanaman, jadi untuk menyiram tanaman secara otomatis tanpa menggunakan saklar. Nah, ini dia di dalamnya sini, di sketch Ino-nya ini terdapat programnya. Nanti sebelum masuk ke programnya, kita lebih dahulu membahas tentang komponen-komponennya atau piranti-pirantinya apa saja. Ya, di sini piranti-pirantinya yang dibutuhkan ada, yang jelas ada microcontrollernya yaitu Arduino Uno-nya. Kemudian di sini ada, nah, yang saya klik ini adalah sensor NTC ya, sebagai sensor suhu. Kemudian di sini ini ada HCSR04 sebagai sensor pendeteksi objek ya. Kemudian yang di sini itu ada untuk sensor cahaya. Lalu di sini ada LED, lalu di sini ada resistor 1000 ohm. Kemudian di sini ada buzzer. Lalu yang di sini ini adalah motor servo sebagai aktuator. Di sini juga motor servo sebagai aktuator. Namun yang di sini ini motor servo yang bagian atas ini adalah saya namai motor servo 1, dan ini berfungsi nanti sebagai menyalakan mesin dan juga mengubah arah aliran air ya, sebagai penyiram tanaman. Kemudian yang di bawah ini merupakan servo 2. Servo 2 ini yang nantinya akan berfungsi sebagai saklar untuk menghidupkan kipas angin. Lalu di sini ini adalah display LCD kristal, ukurannya 16x2 yang I2C tipenya. Nah, kemudian setelah semua perangkat-perangkat ini terhubung ya menggunakan kabel dan semuanya terhubung ke dalam satu microcontroller Arduino Uno ini, kemudian kita program. Nah, programnya seperti apa? Yaitu seperti ini programnya. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa ya, di Arduino itu kalau di programnya itu ada dua void, yaitu void setup dan void loop. Nah, void setup itu untuk men-setup kondisi awal yang ada di perangkat yang dirangkai. Kemudian kalau void loop nanti digunakan untuk men-setup program supaya program bisa dapat bekerja secara aktif. Nah, di sini ada 3 sensor ya. Yang pertama ini ada saya pakai sensor suhu, yang ini namanya NTC yang tadi itu. Kemudian yang kedua ini adalah sensor untuk mendeteksi benda yang namanya HCSR04, dan kemudian yang ketiga ini adalah sensor fotoresistor LDR ya, digunakan sebagai sensor cahaya. Kita lanjutkan. Nah, di sini sudah setup juga seperti ini. Ada serial beacon, kemudian pin mode, trig, echo. Nah, yang atas ini trigger dan echo ini merupakan setting awal dari sensor ultrasonic HCSR04. LCD ini LCD backlight. Nah, ini udah settingan atau setup dari yang ada tulisannya LCD ini, merupakan setup dari LCD yang ukurannya 16x2 ini. Nah, kemudian di sini ada pin mode LED, buzzer. Nah, ini untuk setup awal LED-nya. Kemudian ini ada tulisan buzzer untuk setup awal buzzer.
buzzer yang ini. Nah, lalu ini saya namai servonya ini adalah yang atas namanya adanya servo attach yang terhubung ke pin 9. Kemudian yang di bawahnya ini ada servo 1 attach yang terhubung ke pin 10, yaitu yang bawah ini. Nah, kemudian di void loop kita masukkan bahasa C-nya seperti ini, integer analog value-nya sama dengan analog read A1. Nah, jadi nilai analognya itu sama dengan hasil pembacaan dari analog yang ada di input A1. A1 yaitu ini. Nah, A1 ini ya terhubung ke sensor suhu, yang artinya integer analog value ini dia artinya membaca suhu. Ya. Kemudian di sini float Celsius, karena data suhu itu berupa data yang dalam bentuk desimal, maka saya di sini saya ketikkan dalam tulisan float. Jadi di sini itu diketik jenis datanya itu float. Float itu jenis data untuk bilangan desimal. Float Celsius. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian di sini ada LCD clear. Nah, di bawah ini ada trig. Ini untuk men-setup trig yang ataupun transmitter sebagai pemancar gelombang ultrasonik ya, yang ada di sensor ultrasonik HCSR04. Nah, lalu di sini ini adalah durasi, artinya untuk menentukan waktu, lama waktu dari pulsa itu. Pulsa artinya pulsa itu ada gelombang ultrasonik ya dalam hal ini ya, yang dikirim dari trig sampai di echo. Nah, nanti kan ada waktunya. Nah, waktunya itu nanti dihitung menggunakan rumus ini, duration sama dengan pulse in echo high. Nah, kemudian jaraknya, distance sama dengan duration dikali 0,0343 dibagi 2. Ya, ini adalah seperti rumus jarak sama dengan di durasi ini waktu dikali ini kecepatan gelombang ultrasonik harus dibagi 2. Nah, yang bawah ini adalah fungsi kondisi. Jika jaraknya ini kurang dari 50 cm dan jika suhunya itu antara 36,5 dan 37,5 derajat, maka di sini akan menampilkan suhu. Nah, Celsius ini artinya hasil perhitungannya yang ada di sini float Celsius. Lalu di sini ada tulisan derajat Celsius, ini menyatakan satuannya. Lalu di sini nanti akan muncul tulisan di bawah tulisan suhu akan ditampilkan tulisan normal. Dan kemudian kipas on, artinya kipasnya nanti menyala. Normal artinya suhu tubuhnya normal gitu. Nah, kemudian setelah itu ketika kipasnya on, maka saklarnya kan kondisinya harus on. Nah, maka dari itu harus kita gerakan servo yang ada di bawah ini. Yaitu maka dari itu saya ketikkan di sini perintah admin servo 1 .write dengan derajatnya ini adalah 180 derajat. Jadi servo 1 ini atau servo yang bawah ini nanti akan berputar sebesar 180 derajat dari menuju ke atas kemudian sampai menuju ke bawah. Jika suhunya kurang dari 36,5 derajat, maka di LCD-nya akan tertampil tulisan suhu, kemudian ini Celsius ini hasilnya, terus ini adalah satuannya derajat Celsius. Nah, kemudian yang di kolom yang baris yang di bawahnya itu nanti akan muncul tulisan periksa diri. Nah, yang artinya display memberikan informasi bahwasannya tubuh dalam kondisi kurang normal gitu. Makanya disuruh periksa diri. Begitu pula dengan yang ini. Jika suhunya itu di atas 37,5 derajat, maka di LCD-nya akan tertampil tulisan suhu, kemudian berapa derajat Celsius, lalu ini satuannya, lalu di baris bawahnya akan muncul tulisan periksa diri juga, seperti itu. Nah, kemudian di jarak yang lebih besar daripada 50 di dalam hal ini, maka di LCD-nya akan muncul tulisan mohon mendekat, kemudian di baris bawahnya muncul tulisan agar terdeteksi. Karena saya taruh tulisan agar terdeteksinya ini di baris yang bawah atau baris yang kedua karena terkait dengan ukuran LCD yang tidak memuat tulisan yang terlalu panjang. Nah, kemudian di sini saya open void lagi untuk yang variabel untuk yang sensor intensitas cahaya. Jadi di bawahnya ini saya kasih lagi void baru, yaitu void tentang intensitas cahaya. Lux sama dengan analog read A0 ya. Kemudian di sini ada P. P ini adalah intensitas lampu. Saya variabelkan atau saya inisialkan P sama dengan, nah ini konversinya. Kemudian ada analog write LED P. Nah,
Lalu jika nilai P-nya itu kurang dari sama dengan 4 dan P-nya lebih besar daripada 3, maka dan servo right 0. Artinya 0 di sini adalah 0 derajat. Jadi servo yang atas, artinya servo yang atas ini yang digunakan sebagai penyiram tanaman nantinya akan menunjukkan sudut 0 derajat dengan lama waktu 500, artinya di sini setengah detik. Kemudian menuju ke sudut 90 derajat, lalu ke 180 derajat, lalu ke 90 derajat. Jadi artinya nanti servonya akan berputar dari 0 derajat, 90 derajat, ke 180 derajat, kembali lagi 90 derajat, dan nantinya juga akan kembali ke 0, 90, 180, 90, dan seterusnya. Nah, jika tidak, maka servo yang di atas ini akan menunjukkan sudut 90 derajat, yang artinya tidak ada gerakan apapun. Nah, oke, kita coba ya. Kita coba. Ini saya full screen kan dulu. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita compile. Ya, terdengar buzzernya. Nah, lalu muncul tulisan ukur suhu tubuh PA Dentaka. Nah, ini adalah penunjukan suhunya. Nah, ketika tadi itu sesuai dengan yang saya set, ketika suhunya itu menunjuk angka di bawah 36,5 derajat ataupun di atas 37,5 derajat, maka di sini di baris bawahnya ini akan muncul tulisan periksa diri. Kemudian kalau kita coba suhunya itu kita atur menjadi ke di antara 36,5 sampai 37,5. Nah, ini seperti ini. Lihat, maka di bawahnya ini akan ada tulisan normal, lalu kipasnya akan menyala. Servo yang bawah ini, yang awalnya menunjuk ke sudut 90 derajat akan berputar ke 180 derajat. Nah, coba kita lihat yang di sensor ultrasonic HCS R04-nya. Nah, tadi saya kasih setting bahwasanya kalau jarak, dalam hal ini jarak antara orang dengan sensor ya, atau dengan detektor, kalau misalkan jaraknya itu lebih dari 50, maka di sini akan muncul tulisan mohon mendekat agar terdeteksi. Nah, ini saya coba di jarak 120 cm, muncul tulisan seperti ini. Kemudian saya dekati lagi 87 cm, maka masih muncul tulisan seperti ini. Coba ke 50, bisa nggak ya? Atau di bawahnya 50. Nah, dia ketika jaraknya di bawah atau sama dengan 50 cm, maka dia akan membaca suhu tubuh dari orang yang dideteksi tersebut, kemudian di bawahnya akan muncul keterangannya. Nah, seperti itu untuk sensor suhu. Kemudian untuk yang sensor cahaya. Nah, di sini ada lampu LED, LED-nya nyala. Ketika luxnya atau kecerahannya ini saya kurangi, maka nyala lampu akan semakin terang benderang. Tapi ketika luxnya ini dalam kondisi yang tinggi atau maksimal, maka nyala lampu akan redup. Bisa diamati perubahannya. Nah, seperti ini. Nah, terang sekali. Kemudian saya kurangi. Kemudian looknya saya tingkatkan menjadi maksimal. Dia akan redup. Jadi ketika looknya itu minimal, maka dia akan terang. Tapi kalau looknya itu dia maksimal, lampunya ini akan redup. Nah, kemudian ada ketentuan lagi bahwasanya untuk menghidupkan aktuator ini, ya, sebagai penyiram tanaman, kita pasang di lux antara 24 sampai 34 ribu ya, 24 ribu sampai 34 ribu lux. Coba nanti dia akan berputar. Kalau ini 15 ribu, luxnya di angka 15 ribu, dia belum mau berputar. Tapi coba kita pasang di lux kondisi di atas 24 ribu. Ya, dia akan berputar seperti ini. Jadi tadi itu P yang saya ketikkan tadi itu kan di antara, nah bentar saya lihat dulu. P yang lebih kecil sama dengan 4 dan P-nya lebih besar dari 3. Nah, jadi artinya P-nya ini atau intensitas lampunya ini di antara 3 dan 4. Kalau dikonversi ke lux itu memiliki lux sekitar 24.000 sampai 34.000. Yang artinya itu lux antara rentang 24.000 sampai 34.000 itu merupakan intensitas rata-rata
cahaya matahari pada pagi hari. Karena di sini targetnya adalah penyiraman di pagi hari ya. Makanya gimana caranya supaya aktuator yang di atas ini bisa bergerak atau bisa aktif ketika berada pada pagi hari. Dari hasil pembacaan intensitas cahaya pada sensor fotoresistor LDR ini. Ya oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.